Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dik Revolino dalam program Arena Olahraga. Dan di episode kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk menyaksikan keseruan Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera yang dilangsungkan di Gor Sejiram Stason, Kabupaten Bangka Barat. Namun sebelum itu saya akan mengajak Anda untuk melihat apa itu olahraga futsal dan kenapa olahraga ini begitu populer di Indonesia. Seperti apa keseruan Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera? Ikuti saya dalam Arena Olahraga. Futsal yang kini menjadi salah satu olahraga favorit di Indonesia, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998. Olahraga ini mulai berkembang pesat ketika Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI didirikan pada tahun 2002 sebagai bagian dari PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. AFI bertugas mengatur kompetisi futsal dan mengembangkan bakat pemain muda di seluruh negeri. Sejak saat itu, futsal mengalami peningkatan popularitas yang signifikan, terutama di kalangan anak muda dan sekolah-sekolah. Kompetisi futsal di tingkat nasional seperti Liga Futsal Profesional Indonesia mulai digelar dan semakin menarik minat banyak tim dan pemain berbakat. Pada tahun 2010, Timnas Futsal Indonesia mulai menunjukkan prestasi di kancah internasional dengan ikut serta dalam berbagai turnamen regional dan dunia. Keberhasilan ini semakin meningkatkan minat masyarakat terhadap futsal. Hingga tahun 2024, futsal telah menjadi bagian penting dari budaya olahraga di Indonesia, dengan berbagai fasilitas dan lapangan futsal yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Turnamen futsal, baik amatir maupun profesional, semakin sering diadakan menjadikan futsal menjadi salah satu olahraga yang digemari banyak orang di Indonesia. Walaupun demikian, futsal di Provinsi Bangka Belitung saat ini masih berada dalam tahap perkembangan dan belum mampu menorehkan prestasi yang membanggakan di kancah nasional maupun internasional. Salah satu kendala utama adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung latihan dan kompetisi futsal. Banyak lapangan futsal yang ada masih dalam kondisi yang kurang optimal dan belum memenuhi standar yang diperlukan untuk menggelar turnamen besar. Salah satu GOR yang memenuhi standar nasional untuk menggelar kompetisi futsal di Bangka Belitung adalah GOR Sejiram Stason yang berada di Munto, Kabupaten Bangka Barat. GOR yang dibangun tahun 2022 ini juga pernah menjadi venue Porprov 6 tahun 2023 kemarin. Beberapa waktu yang lalu, Sport Hall Sejiram Stason ini menjadi tempat dihelatnya event Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera, dan saya berkesempatan untuk melihat keseruan Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera kali ini. 36 Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera ini adalah salah satu seleksi untuk tim yang akan mengikuti 8 besar di Yogyakarta. Untuk peserta yaitu dari seluruh klub yang ada di Sumatera, di mana mereka ini sudah melalui tahapan seleksi terlebih dahulu di provinsi masing-masing, yaitu dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Riau, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk di Bangka Belitung sendiri sudah dilaksanakan Liga Nusantara level provinsi yang dilaksanakan di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, di mana diikuti oleh 2 tim putra dan 2 tim putri. Untuk kategori itu menggunakan usia minimal kelahiran 2003. Yang pertama, mereka harus mempunyai ADART Club. Nah, yang kedua harus terdaftar di AFK masing-masing, Asosiasi Futsal Kabupaten atau kota masing-masing. Terus mereka harus mengikuti Liga Nusantara yang diselenggarakan oleh AFP atau Asosiasi Futsal Provinsi. Untuk pemilihan GOR Sejiram Stason sebagai venue pelaksanaan 36 besar Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera dikarenakan kemarin dianggap Bangka Barat berhasil menyelenggarakan Porprov. Untuk GOR Sejiram Stason sendiri kemarin sudah dinilai oleh tim dari FFI dan dianggap sudah representatif untuk menyelenggarakan Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera. Untuk di Bangka Belitung sendiri, kalau kami melihat itu
olahraga futsal cukup maju dengan pesat, tetapi yang menjadi kendala yaitu tadi, karena lapangan-lapangan futsal yang ada di Bangka Belitung ini masih banyak yang belum standar. Dan salah satu kendala lagi yaitu pemainnya itu belum fokus untuk ke cabur futsal. Tapi mereka masih gabung-gabung. Kebanyakan itu dari pemain sepak bola. Yang pertama agar diperbanyak atau diselenggarakan liga setiap kabupaten atau kota. Terus yang kedua memanfaatkan pelatih-pelatih yang berlisen. Sehingga nanti pemain-pemain ini akan dilatih oleh pelatih-pelatih yang memang memiliki lisen futsal. Untuk pelaksanaan liga itu sepengetahuan kami baru ada beberapa kabupaten yang melaksanakan liga, tapi itu pun tidak secara kontinu. Untuk perencanaan usia dini itu memang lagi kita rancang, baik itu di tahapan provinsi maupun kabupaten, dan sudah ada beberapa kabupaten yang mulai melaksanakan liga-liga yang kategori umur. Nah, nanti yang insya Allah akan dibawa ke level provinsi. Yang terbesar itu tahun 2022. Kalau nggak salah itu di Lubuk Linggau, yaitu tim dari Bangka Belitung, perwakilan Bangka Belitung, waktu itu Thorium FC itu menjadi runner up pelaksanaan Liga Futsal Nusantara di Lubuk Linggau. Tetapi waktu itu yang dibawa ke 8 besar itu hanya satu tim saja, sehingga tim Thorium tidak bisa melaju ke 8 besar. Untuk tahapan persiapan itu sudah cukup lama dan kita pun sudah koordinasi ke pemerintah daerah dan ke beberapa pihak-pihak ketiga termasuk perusahaan. Dukungannya berupa sarana prasarana, baik itu venue, kendaraan untuk wasit. Untuk akomodasi dan transportasi peserta itu ditanggung masing-masing oleh peserta. Jadi tidak ditanggung oleh panitia, kecuali akomodasi perangkat pertandingan, karena itu menjadi salah satu kewajiban dari tuan rumah. Sebelum pelaksanaan itu kita sudah melakukan rapat beberapa kali, rapat koordinasi dengan pihak keamanan, pihak medis, dan beberapa instansi terkait. Dan juga termasuk salah satunya itu terkait kepariwisataan. Jadi harapannya dengan dilaksanakannya event Liga Futsal Nusantara di Kabupaten Bangka Barat ini khususnya, itu bisa meningkatkan daya tarik wisatawan yang akan datang ke Bangka Barat dan juga Bangka Belitung. Alhamdulillah sampai sekarang kami belum menerima respon yang negatif, semuanya berespon positif. Dan kemarin pas hari libur mereka selalu berkunjung ke wisata-wisata alam yang ada di Kabupaten Bangka Barat, dan harapan ke depan akan ada lagi event-event mungkin yang lebih besar lah dibandingkan Liga Nusantara seperti Piala Presiden maupun U18 atau sebagainya macam lah yang diagendakan oleh FFI. Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera yang digelar Kabupaten Bangka Barat dari tanggal 15 sampai 23 Juli 2024 diikuti 11 tim, terdiri 6 tim putra dari Provinsi Bangka Belitung, Aceh, Jambi, Sumatera Barat,
Sumatera Selatan, Riau yang tergabung grup A. Dan 5 tim putri masing-masing dari Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Lampung yang tergabung di grup E. Tim yang berhasil memuncaki klasmen pada Liga Futsal Nusantara ini akan melanjutkan ke babak 8 besar yang akan dilaksanakan di Yogyakarta. Ya saudara, kehormatan sekaligus tantangan yang cukup besar diberikan kepada Asosiasi Futsal Kabupaten Bangka Barat di dalam penyelenggaraan Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera tahun 2024 ini. Dan untuk mengetahui kemudian seperti apa dinamika penyelenggaraan Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera di Kabupaten Bangka Barat, saat ini kami sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Bangka Barat, Bang Agustinus Arif. Bang Agustinus, Siap. Ya. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bang? Selamat siang, alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat walafiat. Dan tetap semangat begitu Bang? Semangat. Tetap semangat. Baik, Liga Futsal Nusantara diselenggarakan di Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Ya. Sehingga ini juga menjadi sebuah pekerjaan yang cukup besar bagi Asosiasi Futsal Kabupaten begitu Bang ya. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin apa itu Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera ini Bang Arif? Liga Futsal Regional Sumatera, yang mana kita pada pertama merujuk pada kasta kedua Federasi Futsal Ya. Indonesia, yang mana ini sangat membantu terutama dari kalangan-kalangan anak-anak muda kita supaya mereka menambah prestasi yang berbakat semakin menonjol di kalangan selanjutnya. Iya, iya, iya. Nah, ini apa sih Bang Liga Futsal Nusantara ini? Yaitu di Liga Futsal Nusantara ini kan kasta kedua dari FFI. Kasta ketua dari FFI. Iya, Ya. yang mungkin kemarin dibentuk pada tahun 2015. Iya. Nah, lalu siapa saja ataupun tim-tim mana saja yang ikut ambil bagian dalam Liga Futsal Nusantara ini? Yang untuk ikut Liga Futsal Nusantara ini kan dibagi dua kelompok, ini putra dan putri. Oke, iya. Yang mana dalam Liga Futsal Nusantara 2024 yang diselenggarakan di Bangka Barat, sebanyak 6 dari putra dan putri, termasuk tuan rumah Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya. Oke, ini dalam proses seleksi yang dilakukan kepada tim-tim ini di tingkat provinsi masing-masing itu seperti apa? Yang pertama harus mengikuti tingkat seleksi antar dari kabupaten terlebih dahulu. Ada seleksi di tingkat Selek kabupaten, dan ya. terus di provinsi masing-masing. Untuk oke, dari situlah untuk mewakili provinsi masing-masing. Artinya yang ikut serta Ya, di dalam Liga Futsal Nusantara di Kabupaten Bangka Barat Regional Sumatera ini adalah tim-tim yang memang sudah merupakan hasil seleksi di kabupaten masing-masing untuk kemudian mewakili provinsinya. Betul. Walaupun nantinya akan dipilih 2 tim begitu Bang ya, untuk Ya. putra dan 1 tim untuk putri berlaga di Liga Futsal Nusantara di Provinsi Yogyakarta nanti ya. Ya. Nah, ini untuk kategori apakah itu umur dan sebagainya yang ditetapkan untuk mengikuti Liga Futsal ini seperti apa? Ya, kategori untuk putra dari ini kelahiran tahun 2002, artinya umur 22 tahun. 22 tahun maksimal? Maksimal. Dan putrinya istilah itu 20 tahun. Oke, kita patut berbangga Provinsi Bangka Belitung khususnya Kabupaten Bangka Barat begitu diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah. Iya. Dan Gor Sejiran Stason kemudian sudah dipilih begitu ya untuk dapat menjadi venue dari event ini. Ini seperti apa persiapan yang dilakukan untuk Gor Sejiran Stason menghadapi event ini Bang? Persiapan ya cukup melelahkan, namun istilah kami dalam kelelahan ini bagi kami sendiri masyarakat Bangka Barat sangat bangga telah dipilih dari provinsi atau menunjuk kami Bangka Barat sebagai tuan rumah. Persiapan ini dari hal yang kecil sampai besar, alhamdulillah dapat kita jalankan bersama atas kekompakan Asosiasi Futsal Kabupaten Bangka Barat beserta pemda-pemda terkait.
Oke, lalu untuk dari segi fasilitas, apakah itu fasilitas teknis ya, lapangan yang disediakan maupun fasilitas penunjang lainnya untuk di Gor Sejiram Stadion ini, apakah sudah cukup representatif atau belum ini? Oh iya, sebelum kita menggelar event ini, tim dari FFI juga telah melihat keadaan kondisi lapangan kita. Oke. Alhamdulillah untuk regional sekalipun nasional, lapangan Sejiram Stadion sudah memenuhi persyaratan. Untuk nasional pun ini Nasional. sudah memenuhi persyaratan sebetulnya. Artinya Iya. untuk event-event selanjutnya tentu Gor ini sudah sangat siap begitu ya, Iya, baik. menggelar berbagai macam event dan turnamen olahraga. Nah ini kalau saya boleh tahu, ini untuk Gor Sejiram Stadion ini sebetulnya dibangunnya sejak kapan ini Bang Arif? Gor Sejiram Stadion ini dibangun sejak tahun 2002. Jadi kurang lebih 2 tahun. Ya, Baru kita- berusia 2 tahun? Iya, 2 tahun. Nah, jadi istilah itu dari ini pun masih tahap-tahap finishing kecil-kecil tapi Oke. hampir selesai. Nah, itu nanti ada penyerahan dari PU ke Pemda terkait. Oke, dan kita berharap tentu saja dari penyelenggaraan berbagai macam event olahraga ini juga ikut berpengaruh terhadap peningkatan sarana penunjang begitu ya di Gor Sejiram Stadion ini. Bang Arif, kita berbicara tentang perkembangan olahraga futsal yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Dari AFK selama ini melihat bagaimana kemudian perkembangan futsal di Bangka Barat ini, Bang? Baik. Nah, kami sangat antusias sekali untuk membangun anak-anak muda. Makanya kami juga dari segi fasilitas, terutama GOR ataupun lapangan yang kita pakai sekarang, kami melihat anak-anak muda kami sangat giat sekali, sangat sangat antusias untuk menghadapi futsal yang memang kita lihat masih baru. Namun niat anak-anak, semangat mereka sangat luar biasa untuk di Kabupaten Bangka Barat khususnya. Makanya setidak-tidaknya kami juga ingin sangat besar berharap bisa di sini ataupun memang benar setelah ditunjuk dari Asosiasi Futsal Provinsi, memang kami bangga karena di sini kami setidak-tidaknya bisa melihat anak-anak Bangka Barat begini loh cara bermainnya yang profesional gitu. Oke, artinya ini menjadi potensi begitu ya. Betul. Antusiasnya besar, peminatnya besar, dan ini tentu saja menjadi modal utama bagi AFK begitu ya untuk dapat mengembangkan olahraga futsal di Kabupaten Bangka Barat. Tapi tentu saja ini bukan berarti tanpa tantangan pastinya, Bang ya. Pasti. Apa tantangan yang kemudian dihadapi oleh AFK untuk dapat mengembangkan olahraga futsal? Tantangan kami itu tidak banyak. Tantangan yang jelas kita harus berkorban waktu. Pertama, itu demi futsal ini meluangkan waktu sebanyak-banyak mungkin untuk keluarga. Ya, kami setelah berada di organisasi ini menganggap ini adalah keluarga kami. Jadi tantangan dari hal yang pribadi maupun secara kebersamaan itu pasti ada. Namun ini semua dapat kami lalui dengan kekuatan organisasi futsal Kabupaten Bangka Barat. Itu. Oke, dalam konteks pengembangan olahraga futsal, ini apa tantangan yang masih dihadapi nggak saat ini, Bang? Tantangan ini tinggal kita hanya bagaimana cara kita mendidik anak-anak usia dini. Itu Usia dini. Tinggal kita memolesi mereka bagaimana mereka supaya lebih giat lagi untuk betul-betul membantu AFP. AFP telah memfasilitasi mereka. Dan mereka pun harus menunjukkan kualitas. Jadi bagaimana cara kami nanti pendekatan, apakah kami membentuk event-event yang lebih banyak lagi di Bangka Barat. Kenapa kemudian event itu harus sering dilakukan demi peningkatan prestasi? Event ini futsal memang sangat harus kita lakukan, terutama di bidang pendidikan nasional dini, tarkam dan lain-lain sebagainya. Itu memang harus, karena kalau hanya anak-anak itu cuman sparring atau latihan biasa, mereka akan cepat jenuh atau bosan. Betul. Oke, pola pembinaan kan kita tahu bahwa idealnya di dalam olahraga itu pola pembinaan harus dilakukan sejak dini begitu, Bang ya. Pola pembinaan yang sudah diterapkan saat ini oleh AFK Kabupaten Bangka Barat untuk olahraga futsal seperti apa? Kami sementara hanya untuk untuk pembinaan ini kami tetap melakukan event-event dulu. Penyelenggara. Dan kemudian nanti seandainya anak-anak nanti kita bentuk di AFK Bangka Barat, ada tim perwakilan nanti dari AFP atau gimana kan, nanti kita akan, supaya anak tidak jenuh, kita akan adakan rolling di setiap kecamatan. Contohnya sebagai di Kabupaten Bangka Barat ada 6 kecamatan seperti
bulan ini kita berada di Partiga, bulan ke depan Jebus dan seterusnya. Insya Allah jadi anak-anak pun tidak keberatan untuk datang latihan. Oke, untuk intensitas turnamen saat ini apakah sudah cukup sering dilakukan atau belum? Sudah cukup sering, cuman tinggal istilah itu kita pendekatan dan yang terutama paling sering ini tarkam. Tarkam dan masalah anak usia dini itu baru mulai kita bina kembali. Kemarin pernah vakum, namun kita angkat kembali supaya mereka bersemangat untuk bisa berlaga di ajang yang lebih berprestasi. Saat ini, sampai dengan saat ini, apakah sudah ada prestasi yang dicetak oleh tim futsal dari Bangka Barat? Tim futsal Bangka Barat, alhamdulillah yang dari putri. Iya, dari putri. Sudah kemarin sudah mewakili dapat juara 3 di Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau. Dan sekarang mewakili Bangka Barat lagi untuk di Bangka Barat sendiri. Di Bangka Belitung artinya kan, mewakili Bangka Belitung di Bangka Barat. Oke, di Liga Futsal Nusantara ini. Betul. Walaupun kita tahu bahwa memang untuk persaingan ini masih cukup ketat, Bang ya. Betul. Nah, ini apa catatan-catatan yang sudah diidentifikasi oleh AFK begitu agar nantinya bisa menjadi bahan evaluasi bagi tim futsal yang ada di Bangka Barat untuk kedepannya bisa lebih baik? Kami akan menggiat mempercepat mungkin Liga Futsal AFK Bangka Barat supaya persaingan di antara anak-anak kita ini semakin kuat, semakin ketat. Maka dari situ niat mereka untuk bersaing lebih bersemangat. Gitu. Oke, Bang Arief, kedepannya ini apa kemudian harapan dan juga strategi yang sudah akan dirancang begitu untuk pengembangan olahraga futsal khususnya di Bangka Barat? Harapan saya untuk tim futsal Bangka Barat ini semoga dengan perwakilan-perwakilan yang ada sementara di Liga Futsal Nusantara ini dapat memotivasi tim-tim lain untuk bersemangat dalam bersaing dalam untuk bentuk regional selanjutnya. Atau bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan mengikuti tingkat nasional. Itu tidak menutup kemungkinan. Nah, strateginya kita hanya tinggal pendekatan terutama kepada coach masing-masing atau pemilik klub masing-masing. Bagaimana nih supaya kita dapat menguatkan anak-anak kita, anak-anak didik kita untuk berlaga di ajang kompetisi yang lebih bergengsi di selanjutnya. Oke, olahraga futsal tentu saja sebagai salah satu olahraga populer begitu ya. Saya yakin peminatnya termasuk di Bangka Barat ini cukup tinggi. Artinya ini menjadi PR juga bagi Asosiasi Futsal Kabupaten untuk kemudian bisa mengolah ini sebaik mungkin agar nantinya dapat menjadi prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Bangka Barat dan juga Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih Bang Arief atas waktunya, tetap semangat dan semoga Liga Futsal Nusantara di Bangka Barat bisa berjalan dengan sukses begitu Bang. Amin. Oke, baik. Dan saudara, kita berharap tentu saja perkembangan olahraga futsal semakin pesat di Kabupaten Bangka Barat. Ada banyak sekali peminat yang kemudian sudah menunjukkan bakatnya sejak usia dini. Tentu saja ini menjadi tanggung jawab semua pihak, khususnya dari Asosiasi Futsal Kabupaten untuk dapat mengolah ini semua sehingga nantinya dapat berbuah prestasi dan mengharumkan nama Bangka Barat serta Provinsi Bangka Belitung di kancah nasional maupun internasional. Bagi masyarakat Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Bangka Barat, Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera menjadi kesempatan emas untuk menyaksikan secara langsung pertandingan-pertandingan seru sekaligus memberikan semangat bagi tim kesayangan. Kehadiran dan dukungan Anda sangat penting untuk memberikan dukungan dan semangat kepada tim.
Salah satu tim futsal yang mewakili Bangka Belitung pada gelaran Liga Futsal Nusantara ini yakni Dakrom United. Tim yang berasal dari Pangkal Pinang ini terpilih untuk mewakili Bubble karena sebelumnya telah menjuarai Liga Futsal Bangka Belitung. Saudara, sebagai tuan rumah, tim futsal Bangka Belitung pun ikut ambil bagian dalam Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera tahun 2024 yang diwakili oleh tim Dakrom United. Dan saat ini saya sudah bersama dengan kapten tim Dakrom United, Bang Arya. Bang Arya, ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sampai Semangat hari ini. masih tetap Masih menyala? tetap semangat menyala. Oke, dan selanjutnya juga ada kiper dari tim Dakrom United, Bang Akrom, yang juga merupakan pemain termuda di tim Bangka Belitung begitu ya, di usia 15 tahun. Baik, saya ingin ke Bang Arya terlebih dahulu. Bang Arya, ini menjadi event yang cukup bergengsi, Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera. Tim Bangka Belitung ikut ambil bagian di dalam liga ini. Bagaimana, apa yang ingin Abang sampaikan? Ya, pertama-tama bersyukur ya kalau jadi Bangka Belitung jadi tuan rumah di event nasional di Liga Futsal Nusantara. Ya, saya dan teman-teman anak-anak lah ingin mengasih yang terbaik lah buat Kepulauan Bangka Belitung untuk event ini. Oke, lalu apa motivasi terbesar selama ini datangnya dari mana? Ini apakah dari pelatih, manajemen, dan juga keluarga, Kan, seperti apa? sebelum ada event ini kan di Bangka Belitung diadai event dulu, event antar tim. Jadi tim yang juara yang ikut tim ini, yang mengikuti event nasional ini. Jadi kalau persiapan tim alhamdulillah cukup baik. Ya, dukungan dari pelatih dan manajemen sejauh ini seperti apa? Ya alhamdulillah lah cukup memadai dan manajemen sangat berjuang untuk kami di sini. Oke, kalau Bang Akrom ini sebagai pemain termuda sudah ikut berkompetisi, sudah ikut bersaing begitu ya dengan tim-tim hebat dari Pulau Sumatera, ini perasaannya seperti apa? Bangga, sangat bangga karena di usia sekarang udah bisa main di level nasional. Di usia sekarang bisa main di level nasional begitu ya? Banyak orang yang belum beruntung. Ini secara atmosfer beda tidak ketika Bang Arya bertanding secara lokal dengan di Liga Nusantara ini? Beda, beda karena lebih panas gengsinya. Lebih bergengsi Liga Nasional daripada Liga lokal. Oke, kalau dukungan dari keluarga seperti apa Bang Akrom? Alhamdulillah baik dukungan dari keluarga karena kan ayah juga pemain sepak bola. Artinya dukungan keluarga selama ini cukup maksimal begitu ya? Iya. Untuk bisa kemudian menampilkan yang terbaik di Liga Futsal Nusantara ini. Kalau Bang Arya ini sumber motivasi terbesar selama untuk menjalani pertandingan demi pertandingan selama ini datangnya dari mana ya? Motivasi sih dari orang tua ya. Kalau mau main berdoa, jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah lah. Jadi itulah yang disampaikan teman-teman, bimbing teman di lapangan, memimpin rekan-rekan lah di lapangan, mengingati lah kalau ada kesalahan dan tidak saling menyalahkan lah. Oke, pertandingan ini kan cukup sulit ya, akan bertanding melawan tim-tim hebat Sumatera. Apa yang sebagai kapten, apa yang Bang Arya sampaikan kepada tim agar semangatnya itu bisa tetap stabil begitu? Ya karena ini kan event nasional kan, pasti musuhnya kan sama-sama kuat lah. Jadi bila Bangka Belitung nih ketemu provinsi lain ya main masuk ke lapangan, enjoy aja, nikmati permainan, nggak ada yang grogi sih di lapangan. Intinya keluarkan apa yang kalian punya lah. Jangan grogi, main di lapangan semuanya kan sama juga kan. Udah latihan, udah TC, udah latihan fisik dan segalanya lah. Jadi persiapkan. Oke, sebesar apa kemudian persiapan yang sudah dilakukan oleh tim untuk menghadapi pertandingan di Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera ini? Sebesar impian lah, impian yang anak-anak impikan yang sekarang mereka mau bermain di nasional, sebesar itulah persiapannya Bang. Ya. Persiapan dari secara fisik, secara mental udah diasah sih dari manajer, udah TC berbulan-bulan doang enggak. Oke, kalau Bang Akrom ini apa persiapan yang dilakukan? Karena kan sebagai kiper ya, secara teknik juga kan akan berbeda dengan pemain yang berada di striker dan sebagainya. Ini bentuk persiapan yang Bang Akrom lakukan sejauh ini seperti apa? Ya, seperti latihan fisik, terus mempertajam materi supaya di dalam lapangan lebih bagus mainnya dan menjaga pola tidur sih.
Menjaga pola tidur itu Iya, yang penting ya. penting. Oke, Bang Arya, untuk kemudian bisa menjaga kekompakan tim begitu ya, menjaga kekompakan tim, ada strategi khusus ya yang diterapkan sebagai kapten. Ya kalau kekompakan tim sih ya, kalau latihan canda-canda bareng lah, kalau kayaknya kayak bukan dalam latihan lah, kayak misal kayak makan bareng-barengan, tidur bareng-barengan. Jadi cukup lah untuk menjaga kekompakan tim. Kalau juga itu pun ada itulah lebihnya. Biasanya apa instruksi yang diberikan begitu kepada para pemain? Untuk jaga kekompakan ya. Mm-mm. Ya intinya kalau jaga kekompakan di dalam lapangan lah, saling percaya sama teman, nggak saling marah-marah, saling beri kepercayaan diri lah. Dari teman-teman yang turun, biar buat mereka termotivasi lagi lah. Untuk ya hitungan sama juga jaga kebersamaan lah. Oke, ada target khusus untuk hasil terbaik di Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera ini? Ya targetnya kalau bisa kalau lolos ke Jogja untuk 8 besar series nasional di Jogja kan, antar Sumatera, zona Sumatera kan diambil 2 dan zona-zona yang lainnya kan. Iya. Jadi digabung jadi 2, jadi 1 Indonesia kan. Jadi 8 tim untuk menuju ke Liga Pro 2025. Optimis target bisa tercapai? Insya Allah bisa. Insya Allah kita doakan bersama. Nah kalau Akrom ini ada target khusus tidak? Karena kan masih muda begitu ya, perjalanan juga masih panjang. Tapi ini menjadi momentum yang sangat berharga berhadapan dengan usianya mungkin di atas Akrom. Ini ada target khusus? Ya targetnya bisa sama kayak Bang Arya, tembus ke 8 besar, terus masuk ke Liga Pro. Masuk ke Liga Pro. Jadi dipandang udah masuk Liga Pro kan, dengan umur segini udah alhamdulillah banget. Betul. Udah sangat luar biasa. Ya. Oke, Bang Arya, ini apa kemudian pesan yang ingin disampaikan bagi futsal di Bangka Belitung agar kemudian ke depannya ini bisa lebih maju lagi, peminatnya juga semakin besar dan prestasi yang dicetak pun itu akan semakin membanggakan. Bagi anak-anak Bangka Belitung ya terus latihan aja lah, latihan biar makin dipandang provinsi lain lah. Bangka Belitung lebih dipandang provinsi lain, harus rajin latihan biar tahun-tahun kedepannya bisa memberi yang terbaik buat Bangka Belitung. Oke, kalau Bang Akrom gimana? Ya semudah-mudah umur kita, walaupun umur kita lebih muda daripada orang lain, kita buktikan bahwa kita juga bisa melawan orang tersebut. Maupun pemain itu sudah masuk Liga Pro, kalau sudah bertanding di lapangan, ketemu kita sama derajatnya semua. Oke, baik. Memang keikutsertaan dari Bang Arya, Bang Akrom dan juga teman-teman di tim Dakrom United untuk mewakili Bangka Belitung di Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera tahun 2024 ini patut kita acungi jempol begitu, dan kita berharap tentu saja bisa ditularkan kepada anak-anak Bangka Belitung lainnya sehingga nantinya juga akan lahir bibit-bibit baru atlet futsal yang akan membawa nama harum Bangka Belitung di kancah nasional maupun internasional. Bang Arya, Bang Akrom tetap semangat, semoga bisa mencapai hasil terbaik di liga kali ini. Ya Pak, terima kasih. Semoga. Kita juga akan berbincang dengan pelatih Dakrom United untuk mengetahui bagaimana persiapan dan kesiapan timnya dalam liga ini. Ya, saudara, saat ini saya sudah bersama dengan pelatih Dakrom United yang merupakan perwakilan tim futsal Bangka Belitung pada ajang Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera tahun 2024, Bang Heri. Ya, Bang Heri, siap. Sebentar lagi tim Dakrom akan bertanding di pertandingan terakhir begitu Terakhir, ya. penutup. Kita berbicara tentang keikutsertaan dari tim Dakrom Ya. di Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera. Ini sudah kali ketiga. Ketiga Namun, ini kita menjadi tuan rumah. Ini apa yang membedakan? Yang membedakan jelas 2 kali kita ke nasional, Iya. tetapi kita di daerah orang. Saat ini kita di daerah sendiri. Oke. Sudah pasti beda atmosfernya. Kita sebagai tuan rumah, mau nggak mau kita lebih fight lagi. Oke, artinya ini juga akan berpengaruh terhadap persiapan Pasti. tim begitu ya sebelum Pasti. mengikuti ajang. Apa bentuk persiapan yang sudah dilakukan? Ya seperti biasa bahwa kita punya jadwal rutin, ya latihan seminggu 2 kali dan kemudian ada TC juga sebelum bertanding. Berapa Sebelum lama berangkat. persiapan tim, Pak? Kalau bicara tim kita memang rutin.
Oh, Jadi rutin. memang rutin, jadi persiapan itu mengalir saja. Iya. Hanya untuk TC ini 1 bulan sebelum juga kita sudah siap. 1 bulan sebelum sudah melakukan persiapan untuk di Persiapan. Liga Futsal Nusantara. Betul. Secara intensitas dan program, apakah ada program khusus untuk menghadapi laga ini? Pasti. Jadi ketika kita masuk ke level nasional tentunya persiapan-persiapan terutama fisik ya. Iya, Membangun fisik gitu kan. Karena kalau latihan rutin itu kadang kita tidak terfokuskan ke situ, tapi ketika masuk ke sini kita pasti fokus ke itu. Oke, di Liga Futsal Nusantara ini kan yang akan dihadapi itu adalah tim-tim dari Pulau Sumatera. Iya. Yang tentu saja ini tim-tim hebat yang juga dengan persiapan yang sudah matang. Begitu. Betul. Nah, luar biasa. apakah kemudian tim dari Dakrom FC, Bangka Belitung optimis untuk bisa kemudian bersaing dengan tim-tim ini? Optimis pasti, ya hanya tinggal di perjalanan yang menentukan. Dan sejauh ini kita sudah maksimal, paling tidak bahwa kita tidak dalam kondisi yang biasa saja, tapi kita benar-benar fight untuk bawa nama Bangka Belitung. Dari beberapa kali pertandingan, apa evaluasi yang kemudian dicatat oleh tim manajemen dan pelatih? Banyak catatan, terutama dari sisi ketenangan, kemudian mental memang kita harus akui itu. Tapi insya Allah bahwa perjalanan ini akan membentuk lagi untuk perjalanan berikutnya. Oke, tim Dakrom FC ikut ambil bagian di Liga Futsal Nusantara. Ini sejak kapan tim ini terbentuk? Terbentuk 2015, 2015 berarti sudah sekitar 8 tahun ya. 8 tahun, 9 tahun Betul. begitu ya. Iya, masih Nah, 9 sampai tahun. dengan sejauh ini apa kemudian goals, target ke depannya bagi tim Dakrom United untuk kemudian bisa lebih berkiprah lagi bukan hanya di lokal tapi juga kancah nasional. Ya, sejauh ini sampai saat ini saya masih bermimpi kalau tidak ada tim dari Bangka Belitung yang bisa main di Liga Pro, Ya. saya mau bahwa anak Bangka Belitung harus ada yang bisa bermain di Liga Pro. Itu mimpi saya. Ya, Bang Heri kan futsal ini menjadi salah satu olahraga populer begitu ya. Iya. Artinya antusias dan minat anak-anak di Bangka Belitung untuk ikut bermain futsal juga besar begitu. Betul. Nah, ini bagaimana tim Dakrom kemudian bisa melakukan seleksi terhadap para pemain-pemain yang memiliki minat besar terhadap futsal? Ya, dengan latihan rutin kita tentunya ada keluar masuk pemain yang memang ikut untuk seleksi. Di kegiatan rutin mingguan itu juga kita akan melihat potensi anak-anak Bangka Belitung dan kita punya catatan. Iya. Grafik pemain kita punya, ya kebetulan kita punya pembinaan usia ya. Ada usia 17, 20, 23 dan senior. Kemudian cewek juga kita ada. Oh, ada cewek juga. Ya, tahun 2022 juga kita cewek main di Liga Futsal Nusantara di Medan. Oh, di Medan. Betul. Oke, baik. Kedepannya apa harapan Bang Heri untuk futsal di Bangka Belitung? Bang? Ya, harapan saya bahwa anak-anak muda Bangka Belitung dengan kita sekarang sudah jadi tuan rumah Liga Futsal Nusantara membuat mereka lebih semangat berlatih dan yakin bahwa prestasi itu bisa dikejar atas kemauan diri sendiri. Oke, pesan untuk asosiasi dan pemerintah daerah apa? Ya, pesan untuk Asosiasi Futsal Provinsi Bangka Belitung dengan pemerintah daerah tentunya mari kita sama-sama untuk membangun prestasi anak Bangka Belitung di level bukan cuma nasional ya. Kalau perlu bisa masuk di timnas. Tolong perhatikan bahwa anak-anak Bangka Belitung itu banyak yang punya potensi itu. Oke, itu harapan kita semua. Bang Ya. Heri, terima kasih atas Oke, waktunya. sama-sama. Sukses Terima selalu kasih. untuk tim. Amin. Dan Terima kasih. kita tentu saja berdoa tim futsal Bangka Belitung bisa terus berkembang Amin. dan juga atlet-atlet muda yang nantinya akan menjadi atlet profesional juga terus lahir sehingga mencetak prestasi bagi bumi serumpun Sebalai.
maupun turnamen yang diselenggarakan di Provinsi Bangka Belitung tentu saja memberikan tempat tersendiri di hati peminatnya. Dan bukan hanya bagi pecinta olahraga futsal saja, namun juga mampu menarik perhatian masyarakat luas. Pastinya Liga Futsal Nusantara Regional Sumatera tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat ini dapat membuat sport tourism di Provinsi Bangka Belitung lebih menggeliat. Pertandingan Liga Futsal Nusantara ini tidak hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang persatuan dan kebersamaan. Semua elemen masyarakat berkumpul di sini, dari anak-anak hingga orang dewasa, untuk mendukung tim-tim futsal terbaik dari seluruh pulau Sumatera. Karena melihat perlawanannya mungkin sangat menegangkan, karena saya suka banget sama orang Aceh. Jadi saya lihat itu ada orang Aceh, wah, saya semangat banget buat mensupport orang Aceh. Senang bisa dipercaya Bangka Barat bisa jadi tuan rumah. Kami berharap dari Federasi Futsal Indonesia semakin banyak tentunya pemain dari daerah-daerah Sumatera yang akan muncul dari tanah-tanah Sumatera. Pelatih-pelatih baru, pelatih muda yang berbakat supaya kedepannya adalah tim-tim ini akan munculkan pemain-pemain timnas baru, terutama putra dan putri, untuk menciptakan suatu tim yang baru ke masa depan seperti itu. Kami dengan adanya Liga Futsal Nusantara ini menggunakan kategori umur. Putra itu U23, untuk yang putri U21. Kedepannya kami berharap Federasi Futsal Indonesia bersama AFP khususnya menciptakan kompetisi di bawah umur, sehingga Asosiasi Futsal Provinsi ini menciptakan bank data-data untuk masa depan U13, U15, U17 yang supaya kedepannya teman-teman rekan-rekan semua Sumatera itu tidak kehilangan banyak pemain seperti itu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia Liga Futsal Nusantara yang telah menunjuk Kota Mentok, sebuah kota di Bangka Belitung ini sebagai tuan rumah Liga Futsal Nusantara ya Regional Sumatera. Kita tahu bahwa Sumatera ini kan banyak sekali kotanya. Alhamdulillah kita ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan liga. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kita dan ini memacu semangat kita bahwa kita ke depan agar lebih baik dalam rangka kita menyiapkan atlet-atlet kita dan juga menyiapkan sapras yang ada di belakang kita. Kalau kita bicara tourism, tidak hanya kita nyangkut sejarah, alam semangat juga adalah sport tourism. Kita tahu bahwa Sumsel dan kawasan Jakarta ini adalah sport tourism internasional. Dan ke depan kita harapkan wilayah kita dengan sarana yang ada, kita senggarakan berbagai event-event skala yang lebih luas lagi. Sehingga menjadi sport tourism. Kita tahu bahwa kalau jadi tourism, sport tourism itu juga membawa efek yang lain. Pariwisata, kebudayaan, kuliner dan sebagainya. Kita yakin bahwa daerah kita tidak kalah dengan daerah yang lainnya dan mampu untuk dapat mensejarahkan diri dengan daerah-daerah yang lainnya. Ini adalah momentum penting bagi kita. Dan alhamdulillah kegiatan ini telah berlangsung dari tanggal 15 sampai 23 dan alhamdulillah telah berhasil dengan baik. Di laga pamungkas, tim futsal dari Aceh, Merador FC berhasil meraih kemenangan sempurna dengan mengalahkan tim futsal putra dari Jambi, Gemilang, dengan skor 3-1. Laga ini membuat Merador FC kokoh di puncak klasmen dengan raihan poin 13 dan berhak melanjutkan ke babak 8 besar yang diselenggarakan di Yogyakarta nantinya. Ya, dari hasil pertandingan ini saya bersyukur ya untuk bisa melangkah ke tahap 8 besar di zona nasional Yogyakarta. Mungkin dari saya sendiri, saya belum puas di tim ini. Saya perlu latihan lagi untuk bisa capai target di 8 besar. Banyak perbaikan di dalam tim, termasuk taktikal, kondisi fisik pemain, semua hal dalam ruang lingkup pemain. Banyak yang harus diperbaiki untuk menghadapi 8 besar. Saya tahu zona Sumatera dengan zona 8 besar agak berbeda. 8 besar udah lebih tinggi tingkatnya, lebih keras lawan-lawannya gitu. Sedangkan tim futsal putra tuan rumah Dakrom United dipaksa menyerah di laga pamungkasnya. Kalah 3-7 dari Big Reds asal Sumatera Selatan membuat Dakrom United menduduki dasar klasmen dengan poin 0. Untuk
Untuk futsal putri, peringkat pertama diduduki oleh Carmila Sari Futsal tim asal Riau dengan perolehan 12 poin. Sedangkan wakil Bubble B2 PAS berada di dasar klasmen dengan poin 0. Dengan hasil ini, pengurus Asosiasi Futsal Provinsi Bangka Belitung harus berbenah. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memajukan futsal di Bangka Belitung. Pembinaan dan pengembangan pemain muda menjadi fokus utama AFP Bubble. Program-program latihan yang terstruktur dan berkelanjutan mulai diterapkan untuk mencetak pemain-pemain berbakat yang diharapkan mampu mengangkat nama Bangka Belitung di masa mendatang. Meski begitu, proses ini tentu tidak bisa instan dan memerlukan waktu serta komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Meski saat ini prestasi futsal di Bangka Belitung belum membanggakan, harapan dan optimisme tetap ada. Dengan strategi yang tepat, dukungan yang konsisten, dan semangat yang tidak pernah padam, masa depan futsal di Bangka Belitung memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan bersinar. Tantangan yang ada harus dijadikan motivasi untuk terus berinovasi dan berusaha mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Liga Futsal Nusantara tahun 2024, diharapkan juga terjadi peningkatan partisipasi dan juga minat, terutama generasi muda untuk menggeluti futsal di Provinsi Bangka Belitung. Semoga futsal di Bangka Belitung bisa terus berkembang dan dapat melahirkan atlet-atlet yang mampu bersaing dan berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Arena Olahraga, saya Dik Revolino mohon pamit, salam olahraga.